Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Multimedia Interaktif Kelompok 2 yang akan membahas tentang fotosintesis reaksi terang dan reaksi gelap. Multimedia ini disusun oleh Ade Prasetyo, Fitri Nurliani, Melina Kulsu, Ririn Widya Astuti, Yeni Yunita, dan Yuli Rahayu. Selamat menyaksikan Multimedia Interaktif Kelompok 2. Dalam materi fotosintesis, kami akan membahas mengenai pengertian fotosintesis, struktur detail kloroflas yang terdiri dari grana dan stroma. Reaksi fotosintesis terdiri dari reaksi terang yang terdiri dari siklik dan non-siklik. Reaksi gelap terdiri dari fiksasi karbon, reduksi, dan regenerasi RUBP. Fotosintesis tumbuhan C3 dan C4, dan yang terakhir perbedaan fotosintesis tumbuhan C3 dan C4. Tahukah kalian apa itu fotosintesis? Fotosintesis merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani, yakni foto dan sintesis. Foto diartikan sebagai cahaya, sedangkan sintetis diartikan sebagai penyusunan. Dengan kata lain, fotosintesis adalah proses penyusunan zat organik yang berupa glukosa dari zat anorganik yang berupa air dan karbon dioksida dengan bantuan energi cahaya. Dalam proses fotosintesis, air akan diserap oleh akar dari dalam tanah menuju daun. Karbon dioksida dari udara akan diserap oleh daun melalui mulut daun atau stomata. Dan zat hijau daun atau klorofilnya akan menyerap energi cahaya yang akan digunakan untuk membantu proses rangkaian reaksi kimia pada fotosintesis dalam mengubah air dan karbon dioksida menjadi glukosa dan oksigen. Glukosa yang dihasilkan tersebut nantinya akan digunakan sendiri oleh tumbuhan tersebut, sedangkan oksigennya akan dikeluarkan kembali melalui stomata. Secara sederhana, reaksi kimia pada proses fotosintesis dapat dituliskan sebagai berikut. 6CO2 plus 6H2O plus cahaya menjadi C6H12O6 plus 6O2. Fotosintesis berlangsung dengan melibatkan dua lintasan metabolik, yakni reaksi terang sebagai tempat berlangsungnya pengubahan energi matahari menjadi energi kimia, dan reaksi gelap atau siklus Kelvin sebagai tempat berlangsungnya reduksi CO2 menjadi CH2O. Struktur detail kloroplas. Fotosintesis terjadi di kloroplas. Daun pada tanaman merupakan tempat utama terjadinya fotosintesis. Fotosintesis dilakukan oleh tumbuhan hijau, beberapa bakteri, dan protista tertentu. Kloroplas adalah plastida yang mengandung jaringan membran yang tertanam dalam matriks cair dan pelabuhan pigmen fotosintesis yang disebut klorofil. Ini adalah pigmen yang memberikan warna hijau pada bagian tanaman dan berfungsi untuk menangkap energi cahaya. Kloroplas terletak pada sel-sel parenkim tanaman serta alga autotrofik. Mereka adalah organel berbentuk oval dengan diameter 2-10 mikrometer dan ketebalan 1-2 mikrometer. Meskipun dimensi mereka hampir sama di semua tanaman, kloroplas ganggang menunjukkan variasi dalam ukuran serta bentuk yang berbeda. Komponen utama dari kloroplas adalah sebagai berikut. Membran. Membran kloroplas adalah struktur membran ganda yang terdapat di membran luar dan membran dalam. Masing-masing membran ini ada bilayer fosfolipid
dan tebalnya sekitar 6-8 nanometer. Sebuah ruang tebal hadir sekitar 10-20 nanometer antara dua membran yang dikenal sebagai ruang antarmembran. Stroma. Cairan yang berada dalam membran-membran ganda disebut stroma. Komponen internal serta beberapa zat terlarut tersebar ke stroma. Stroma kaya protein dan mengandung beberapa enzim yang diperlukan untuk proses penting seluler. DNA kloroplast juga hadir dalam stroma bersama dengan ribosom dan molekul lain yang diperlukan untuk sintesis protein. Pati disintesis melalui fotosintesis disimpan dalam stroma dalam bentuk butiran. Stroma kloroplast aktus untuk reaksi fotosintesis gelap. Enzim-enzim di stroma memanfaatkan karbon dioksida dari atmosfer serta ATP dan molekul NADPH2 dilepaskan dari grana untuk mensintesis molekul gula dan pati. Proses ini juga dikenal sebagai fiksasi karbon dioksida dan terjadi melalui serangkaian reaksi kolektif disebut siklus Kelvin. Tilakoid. Selain dua membran yang membentuk membran, kloroplast mengandung sistem membran internal yang ketiga yang disebut membran tilakoid. Bagian internal tilakoid disebut lumen tilakoid dan berisi plastosianin dan molekul lain yang diperlukan untuk pengangkutan elektron. Grana. Beberapa tilakoid tersebut diatur dalam bentuk cakram yang ditumpuk antara yang satu dengan yang lain. Tumpukan ini disebut grana atau granum dan terhubung satu sama lain melalui tilakoid intergrana atau tilakoid stroma. Kegiatan reaksi bergantung cahaya fotosintesis terjadi di grana dan fotosistem. Disinilah pigmen fotosintetik seperti klorofil A, klorofil B, karotenoid, dan lain-lain menyerap energi cahaya yang kemudian digunakan untuk memecah molekul air dan pada akhirnya menimbulkan ATP, NADPH2, dan oksigen. Dalam reaksi fotosintesis, terdapat reaksi terang dan reaksi gelap. Mari kita bahas lebih lanjut mengenai reaksi terang. Reaksi terang merupakan reaksi yang bergantung pada cahaya. Dalam reaksi terang, terdapat reaksi fotolisis. Reaksi ini mengakibatkan molekul air dengan bantuan cahaya matahari dipecah menjadi hidrogen dan oksigen. Peristiwa ini telah dibuktikan oleh Robert Hill, maka dari itu reaksi terang disebut juga reaksi Hill. Inilah bentuk lengkap persamaan reaksi Hill. Fotosistem. Fotosistem merupakan kumpulan pigmen dan protein yang berasosiasi dengan membran tilakoid yang memanen energi dari elektron yang tereksitasi. Energi yang ditangkap ditransfer antara molekul fotosistem sampai mencapai molekul klorofil pada pusat reaksi. Pada pusat reaksi terdapat dua molekul, yaitu klorofil A dan akseptor elektron primer. Pusat reaksi klorofil dioksidasi dengan hilangnya elektron melalui reduksi akseptor elektron primer. Dalam tilakoid terdapat dua tipe fotosistem, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Mau tahu lebih lanjut mengenai fotosistem 1 dan fotosistem 2? Mari kita lihat skema perjalanan elektron siklik dan non-siklik selama reaksi terang. Pada saat fotosistem 2 menyerap cahaya, elektron akan berpindah ke tingkat energi yang lebih tinggi dalam klorofil pusat reaksi P680. Elektron ini ditangkap oleh akseptor elektron primer. Klorofil yang teroksidasi sekarang menjadi pengoksidasi yang sangat kuat. Kekurangan elektronnya harus diisi.
Suatu enzim memecah elektron dari air. Kemudian, molekul air terurai menjadi 2 ion hidrogen dan 1 atom oksigen. Atom oksigen akan bergabung dengan atom oksigen lain membentuk O2. Setiap elektron membebaskan energi, mengalir dari akseptor elektron primer fotosistem 2 ke fotosistem 1 melalui rantai transport elektron. Rantai transport elektron dalam kloroplas terdiri atas satu pembawa elektron yang disebut plastokinon atau Peki, yang terdiri dari 2 sitokrom, dan protein mengandung tembaga yang disebut plastosianin atau PC. Saat elektron menuruni rantai transport elektron, eksergonik yang jatuh ke tingkat energi yang lebih rendah diambil oleh membran tilakoid untuk menghasilkan ATP. ATP ini akan menyediakan energi bagi sintesis gula yang akan digunakan di reaksi gelap. Setelah elektron mencapai dasar rantai transport elektron, elektron ini mengisi kekurangan elektron di P700, yaitu molekul klorofil A di pusat reaksi fotosistem 1. Kekurangan elektron ini terjadi saat energi cahaya menggerakkan elektron dari P700 ke akseptor elektron primer fotosistem 1. Akseptor elektron primer fotosistem 1 melewatkan elektron yang dibebaskan ke rantai transport elektron kedua yang menyalurkannya ke ferredoksin atau FD. Ferredoksin adalah protein yang mengandung besi. Enzim yang disebut NADP reduktase kemudian menyalurkan elektron dari FD ke NADP+. Ini merupakan reaksi redoks yang menyimpan elektron berenergi tinggi dalam NADP. NADPH merupakan molekul yang akan menyediakan tenaga reduksi untuk sintesis gula dalam siklus Kelvin. Perbedaan aliran elektron non-siklik dan siklik. Aliran elektron non-siklik menggunakan fotosistem 2 dan fotosistem 1. Elektron dari fotosistem 2 dihilangkan dan diganti oleh elektron yang didonasikan oleh air. Mensintesis ATP dan NADPH. Donasi elektron menguraikan air menjadi O2 dan 2H+. Aliran elektron siklik hanya menggunakan fotosistem 1. Elektron dari fotosistem 1 di-recycle, menghasilkan NADPH yang akan diubah menjadi ATP.